salata wa atu zakah warka'u ma'ar raqiyin. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kultum atau kuliah 7 menit. Pak Ketua berkali-kali menyampaikan bahwa salah satu indikator orang modern adalah orang yang tepat waktu. Tentunya tepat waktu ketika memulai juga ketika mengakhiri. Karena antara yang memulai dan yang mengakhiri biasanya sama-sama saja. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, tapi tidak kau yang berjanji dan kau yang mengakhiri. Itu tidak. Tadi sudah asik kita melaksanakan Asmaul Husna dengan lagu baru, versi baru. Bali. Kalau nyanyi itu kan strukturnya ada intro, ada interlude, ada outro, ada refrain. Itu strukturnya. Tadi intronya sudah bagus, kelihatannya refrainnya ya. Refrainnya yang agak apa ya, agak terlalu tinggi gitu. Sehingga kalau kita mengikuti bukan menilai karena itu dianggap audisi, kira-kira nilainya ya 100 110 11 dari 100 kata Anes kan gitu, kalau di sana nilainya berapa katanya 11 dari 100. Saya tadi sudah optimis, ini mesti lagu-lagu yang disampaikan. Tapi saya tadi Pak Toha sudah menyampaikan lagu dangdut gitu ya. Padahal itu bisa juga di lagu dangdut. Bang Toyib itu Pak. Contohnya? Contohnya apa ya? Bang Toyib. Pokoknya udah pulang. Udah pulang 3 bulan, 3 tahun. Wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban sholihan amalan sholihan. Bisa kan tidak ada itu referennya Pak? Wa nawir qulubana wa yassir umurana wa sahih asadana daiman hayatina ilal khari qaribna an-nisar ribaidna wal qurba rajauna akhiran minal muna akhiran minal muna. Itu baru referennya Pak. Outronya sekarang. Terusnya Pak. Terusnya artinya cerita ini yang ku alami sungguh sakit sekali. Pada siapa aku mengadu kalau bukan padamu ya Allah. Dari anggapan sudi cocok tuh Kedatanganku. kembali ke intronya gitu Pak. Itu Bapak Rojas itu. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji untuk jumpa di sini? Datanglah kedatanganmu ku tunggu. Tebak-tebakan kok Pak Jamur ini.
terpendam. Bakat terpendam. Tugasnya mubalik di situ kan. Orang yang sudah ngantuk tambah tidur, yang sudah tidur tambah mimpi, itu sudah berhasil. Yang ngantuk tambah ngantuk. Apa kita sudah ngantuk? Pakai bersapi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pembukaannya sudah 5 menit, padahal katanya 7 menit tadi. 70 menit. Saya dipeseni oleh Tamir Masjid untuk bicara Isra Mi'raj ya. Karena ini masih bulan Rajab, jadi suruh bicara tentang Isra Mi'raj. Kemarin sudah dibahas tuntas oleh Pak Al-Mukarram Kiai Eko Nur Rahmat dari Mas. Tentunya kalau bicara Isra Mi'raj tidak lepas dari masalah sholat. Makanya saya tadi dalam mukadimah sampaikan aqimus sholah wa atuz zakah wa kum ar-raqiin. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kita tidak pernah disuruh untuk melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran ada tidak perintah melaksanakan sholat? Tidak ada. Adanya mendirikan sholat. Makanya kalimatnya kan aqimus sholat. Di Al-Baqarah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Tidak ya'maluna shalah atau yaf'aluna shalah. Jadi sudah mendirikan. Nah sekarang yang dimaksud mendirikan itu apa? Yang dimaksud yuqimus shalah. Saya baca beberapa tafsir, diantaranya mengatakan begini: yuqimus shalah itu hudurul qalbi fi jami'i ajzaiha. Jadi hadirnya hati ini ketika kita melaksanakan sholat dalam berbagai bagian-bagiannya. Kemudian sebutkan wastis'aril khosyati li muraqabatil khaliq. Jadi hadirnya hati ketika kita sedang sholat, dari takbir, dari setelah takbir, baca Fatihah, kemudian ruku sampai selesai, hati kita yang hadir. Kemudian ada satu perasaan takut karena diawasi oleh khaliq, li muraqabatil khaliq. Sehingga orang yang memberikan sholat adalah orang yang sholatnya sebagaimana perintah Nabi, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seolah kalian diawasi oleh Allah dan merasa takut atas pengawasan Allah. Itu namanya yuqimus shalah, bukan sekedar untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang lebih penting lagi, nilai-nilai sholat tadi, rasa khusyuk, rasa takut pada Allah, menghadirkan hati kita pada setiap bagian-bagian sholat ini diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kita takut pada Allah hanya ketika sholat saja, tapi bagaimana rasa takut pada Allah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dikatakan dalam surat Tarahum ruka'an sujada yabtahuna fadla minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi atharnya orang bersujud itu membekas, bukan pada paduknya, paduknya hitam minta harus sujud, bukan. Jadi yang dimaksud athar sujud adalah nilai-nilai sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada istilah lagi kok sholatnya cepat, sholatnya tertib, kok masih korupsi. Nggak ada itu kalau memang dia sudah mendirikan sholat, karena dia takut pada Allah setiap saat.
baik di masjid maupun di pasar, baik di musola maupun di kantor. Kadang kita kan lupa habis sholat sudah lupa takut pada Allah. Apalagi sholat kita kadang-kadang tidak khusyuk. Seperti tadi lagi sholat ada HP bunyi, harga emas, harga emas lagi. Ada berita Terus naik. Kadang-kadang sholat kita baru baca Allahu Akbar, Fatihah sudah ingat kapan ya TPM ada lagi. Karena lagi nunggu TPM Pak. Iya ya, yang nunggu TPM. Yang merasa Dia merasa. Begitu ruku ingat, aduh kapan ya paketnya datang. Karena apa? Mau sholat azan lagi pesan barang ke Shopee. Begitu sholat ingat kapan ya paketnya. Jadi hal seperti inilah yang kadang-kadang mengganggu kita. Jadi kembali, orang yang yuqimus sholat adalah orang yang bisa menerapkan nilai-nilai sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh. Ketika Nabi Yusuf tinggal di rumah seorang menteri yang namanya Aziz. Samsul. Alhamdulillah sih. Kebetulan istri beliau adalah istri yang perempuan yang paling cantik di negara Mesir pada saat itu. Nikah dengan Aziz ternyata sudah 5 tahun lebih. Ternyata Aziz itu layar faku asoh. Kemarin pakai Dr. Hasan. Jadi tidak bisa alif, bau terus suaminya. Pada suatu saat ketika sang menteri ini pergi, kemudian hanya berdua di rumah, kata Al-Quran, wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hatalak. Jadi digodalah Nabi Yusuf oleh si perempuan yang sudah lama bertahun-tahun berumah tangga tetapi tidak pernah disentuh oleh suaminya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hausnya seorang perempuan yang sudah lama tidak disentuh oleh laki-laki. Yang tahu hanya perempuan. Jangan dibayar. Wa qalat hai Yusuf, marilah ke kamar. Wa qalatil abwaba, ditutuplah kamarnya. Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, dikurung. Wa qalat hai Yusuf, masuklah ke sini, dekatilah saya. Tapi Yusuf mengatakan, ini akhafullah, saya takut pada Allah, saya tidak berani melakukan seperti itu. Apakah karena Yusuf waktu itu tidak suka, tidak cinta pada Zulaikha? Oh, Kata Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat, sungguh sangat berhasrat Zulaikha kepada Yusuf, dan Yusuf pun wa hamma biha, Yusuf pun punya hasrat kepada Zulaikha. Tapi kenapa tidak mau melakukan? Ini akhafullah. Bayangkan kalau yang kesempatan seperti itu Pak Malik. Cawan-cawan saja. Cawan-cawan. Ya, Mas. Saya yakin ketika ketika diajak seperti hai tarak, Malik akan menjawab, ini kesempatan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Sama-sama ininya, tapi kan ini Allah, ini kesempatan. Oh yes. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran ketika itu Nabi Yusuf lari wastaqal baba wa qaddar qamisahu
min duburi wal faya sajidaha ladal bab. Nabi Yusuf dipaksa hanya lari dari kamar sampai sobak, sampai ditarik bajunya sampai sobek. Yang belakang. Yang belakang. Disitulah ribut kata si Kalau pamannya ke depan. Nyosor. karena tidak mau diajak oleh si perempuan maka sobeklah pakaian bagian belakang. Andaikan bahasa Bruni bukan bagian-bagian belakang yang sobek, Nyosor. tidak ada yang sobek, sama-sama membuka. Jadi di situ satu contoh bahwa memang ketika hak kekhusyukan dalam sholat sudah betul-betul mendirikan sholat dan ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dari semua godaan dan kita akan menjadi orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.